Salam, Amang Inang Ruas AKBP Durenjaya, kita masih melaksanakan ibadah di rumah di pesta peringatan turunnya Roh Kudus Pentakosta pertama. Kita mulai ibadah kita. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya seperti dikatakannya di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang telah membela kita. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus. Itulah sekarang yang kita peringati, kita rayakan dan kita syukuri. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus bersama dengan Allah di dalam ibadah kita. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 102 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Haleluya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 462 ayat 1. Hukum Tuhan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 424 ayat 1. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus kepada kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu Kudus mempersatukan kami yang Engkau pilih, agar saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami,
Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu adalah pengampunan. Dengarkanlah suara jeritan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersuka cita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini yang diakibatkan pandemik COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami, dan segeralah kiranya berlalu pandemi COVID-19 dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir yang dipimpin oleh Musa, yang menaruh Roh Kudus-Mu dalam hati mereka, yang membelah air di depan mereka, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini. Walaupun gereja-Mu menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19 ini, namun Engkau melimpahkan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia, terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena pengasihan-Mu, dan Engkau akan menuntun kami dengan Roh-Mu kepada kesenangan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dari belenggu rantai dosa, aku datang, ya Tuhanku, agar hidup
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 194 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat ke-16 sampai dengan ayat 26. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 464 ayat 3. Sucikan hatiku, ya Yesus Tuhanku. Hidupku pun selalu menurut firman-Mu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 109 ayat 2. Kudus dan mulia, lawat kami jemaat-Mu. Ajar dan kuatkanlah kami taat kepadamu, agar kami sungguh bebas dari dosa dan kuasanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Warta Jemaat Minggu 31 Mei 2020. Yang pertama, Pentakosta turunnya Roh Kudus. Hari ini Minggu 31 Mei 2020, kita memperingati pesta pertama perayaan turunnya Roh Kudus, Pentakosta yang pertama. B. Hari Senin 1 Juni 2020, kita memperingati pesta perayaan kedua turunnya Roh Kudus, Pentakosta yang kedua. Yang kedua, berita anak lahir. Telah dikarenakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Aditya Luhut Sibarani, Ibu Mega Nurhesti Oktavia Boru Lumban Tobing, Week 6 pada hari Kamis 28 Mei 2020. Kiranya Tuhan memberkati anak tersebut beserta kedua orang tuanya. Yang ketiga, kegiatan gereja. Semua kegiatan ibadah minggu dan ibadah kategorial masih dilakukan di rumah masing-masing. Anggota jemaat menunggu pemberitahuan bahwa pandemi COVID-19 aman. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, kami ucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati demi kemuliaan bagi namanya. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Berkat pertolongan-Mu dan kuasa-Mu, kami dapat melakukan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami
Berkatilah persekutuan kami ini, keluarga per keluarga. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan warta jemaat pada minggu ini. Pada tanggal 28 Mei 2020 yang lalu, Engkau telah mengaruniakan anak perempuan bagi keluarga Aditya Sibarani, Ibu Boru Lumban Tobing. Berkatilah anak tersebut beserta kedua orang tuanya. Berikan kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, sampai saat ini wabah virus corona belum hilang dari kehidupan kami, yang mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan bagi jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Bagi jemaat-Mu yang kekurangan makanan, cukupkanlah makanan buat mereka. Bagi jemaat-Mu yang kehilangan pekerjaan, tunjukkanlah pekerjaan yang baru. Bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, berikan kekuatan dan kesembuhan. Demikian juga negara kami ini yang masih diselimuti wabah virus corona. Kami mohon kuasa-Mu ya Tuhan, tunjukkanlah jalan yang terbaik bagi pemimpin kami, supaya mereka mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat orang banyak, menyelamatkan masyarakat Indonesia dari wabah virus corona. Ya Tuhan, kami mohon pengasihan-Mu. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu, menerima berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Dengarlah doa dan permohonan kami ini, yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan berikanlah berkat-Mu, demikian janji-Mu. Curahkan Roh-Mu yang kudus, puaskanlah hatiku. Kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menetes, biar tercurah penuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat memperingati turunnya Roh Kudus pada minggu hari ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada perayaan turunnya Roh Kudus pada minggu hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan,
yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah perayaan peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. Penta artinya 50, dihitung 50 hari dari peristiwa Yesus bangkit dari kematian. Dan 10 hari murid-muridnya berkumpul berdoa menunggu turunnya Roh Kudus seperti yang dijanjikan Yesus pada saat Dia naik ke surga. Sehingga dari peringatan kenaikan Yesus ke surga sampai hari ini peristiwa turunnya Roh Kudus 10 hari. Mereka berdoa menanti penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum Dia naik, "Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengutus Roh Kudus." Sehingga peranan Roh Kudus ini sangat penting bagi jemaat, bagi kita hingga saat ini. Di saat murid-muridnya sedih, ketakutan, khawatir, siapa yang menolong kami, pemimpin kami, motivator kami, mereka begitu takut. Maka Yesus berjanji, "Aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, bagi dunia ini." Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, tetapi Dia hadir dalam bentuk roh. Roh dalam bahasa Ibrani-nya ruah artinya angin. Penyertaan Allah bagi kita, gerejanya, bukan lagi secara fisik. Sebagaimana Yesus hadir bagi murid-muridnya, bahwa kita tidak bisa memaksa Yesus, menarik Yesus hadir di dunia ini secara fisik, tetapi secara roh, seperti angin tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kita tidak bisa melihat angin, tetapi kita akan merasakan bagaimana peranannya di dalam hidup kita. Dia bebas untuk berkarya. Allah adalah Roh-Nya sendiri hadir dalam kehidupan kita, dalam persoalan kita, dalam keluarga kita, dalam ibadah-ibadah kita yang kita lakukan di rumah kita masing-masing, hadir bekerja tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan peristiwa turunnya Roh Kudus ini menjadi hari lahir gereja. Tonggak berdirinya gereja Tuhan di dunia ini dengan
pergerakan para rasul Yesus, para murid Tuhan yang dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka Injil itu pun diberitakan sampai ke ujung bumi. Murid-murid yang menjadi saksi mata atas semua peristiwa yang dilakukan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini, mereka beritakan kepada semua orang apapun tantangan dan risiko yang mereka hadapi, karena ada Roh Tuhan yang menolong, dan janji Tuhan sampai akhir zaman akan senantiasa disertai. Dan pada hari turunnya Roh Kudus, Alkitab kita mencatat bahwa pertobatan terjadi sejumlah 3.000 orang. Pada hari peristiwa Pentakosta, dan orang percaya terus bertambah banyak, jumlah semakin besar, membentuk komunitas yang baru. Kalau dari pikiran kita tidak mungkin. Kalau hanya dikerjakan oleh karya manusia biasa, pekabaran Injil itu mustahil. Tetapi karena kuasa Roh Kudus, pemberitaan itu akan terus bisa kita lakukan dengan baik sampai saat ini. Di tahun sending, di tahun ini menjadi tugas kita semua jemaat. Karena kita sudah diselamatkan oleh Injil, maka kita akan tetap berhutang untuk terus memberitakan Injil itu dimanapun, saat kapanpun itu. Bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, dan bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di Alkitab kita juga dicatat bagaimana kuasa Roh Kudus ini bisa membaharui kehidupan kita, yang harus terus bekerja dari dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa hidup dengan benar. Hidup kita akan sia-sia. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dimampukan untuk mengampuni orang lain. Tidak dapat melakukan firman Tuhan. Sehingga kita harus selalu dikuasai Roh Kudus Tuhan. Dan paling nyata lewat epistel kita tadi, bahwa tanda-tanda orang yang hidup dalam roh adalah hidup di dalam kasih. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9 karakter sebagai tanda yang dikuasai roh. Dan kebalikannya juga, yang hidup, yang dikuasai dosa, yang dikuasai kedagingan, juga ada dituliskan oleh Rasul Paulus dalam ayat 19 sampai ayat 21. Sehingga kalau kita mau melihat tanda-tanda orang yang dipenuhi roh, apabila ada kasih di antara kita, ada kesabaran, ada damai, ada kebaikan, ada kelemah lembutan.
Itulah tanda-tanda orang yang dikuasai Roh Kudus. Dan di dalam 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini juga menjadi penuntun bagi kita, penolong, penghibur, menguatkan yang lemah. Di saat kita mengalami pergumulan, terlebih pada masa-masa saat ini, Amanginang, ada roh dijanjikan Tuhan, Roh Kudusnya yang menolong kita setiap waktu, yang memberikan kita kekuatan dan pengharapan, yang selalu menyertai kita, roh kebenaran juga, yang dikatakan oleh Rasul Paulus dan juga di dalam Yohanes 14. Roh Kudus yang dapat melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, roh itu yang hilang dari kehidupan umat Israel dalam Yesaya ini. Pemberontakan umat Israel terhadap roh Allah. Bangsa yang dikasihi Tuhan telah mendukakan rohnya. Itu sangat jelas di dalam ayat 10 dalam Yesaya 63 ini dikatakan, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, maka ia berubah menjadi musuh mereka dan ia sendiri berperang melawan mereka. Umat Israel yang tidak taat kepada Tuhan, dan Tuhan membuang mereka ke tanah Babel. Mereka harus menderita. Mereka harus meninggalkan tanah Kanaan, tanah yang subur. Allah yang begitu baik telah mereka lupakan, telah mereka lawan dan durhakai, sehingga dikatakan di sini mendukakan. Dalam bahasa Batak dikatakan diarsahi nasida toddi nabadia. Diarsahi, membuat rohnya berduka melalui dosa yang dilakukan umatnya. Atau sama seperti kita misalnya, di saat orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi mempermalukan kita, mengecewakan kita, membuat kita sedih dan berduka. Yang selama ini kita sudah benar-benar melakukan hal yang baik, tetapi ternyata justru kebalikannya yang dilakukan. Inilah yang dikritik oleh Nabi Yesaya dalam kehidupan umat Israel. Mengecewakan Tuhan, menghina Tuhan lewat hidup umatnya, sikap umatnya. Dan dalam nats ini Yesaya menyatakan bagaimana Tuhan sejak dahulu kala menuntun umatnya lewat rohnya, menuntun mereka dari Mesir, melewati Samudra Raya, melewati padang gurun pasir. Dengan penderitaan yang mereka alami, maka mereka pun bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan sudah jauh? Di manakah Tuhan yang dahulu menyertai umatnya, melewati padang gurun, melewati Samudra Raya? Itulah yang kita baca tadi. Kalau hanya dengan kekuatan umatnya tidak mungkin
hanya karena Roh Kudus Tuhan yang membawa mereka di lautan itu sehingga menjadi jalan bagi mereka, menjadi keselamatan. Gelombang laut bisa menjadi keselamatan bagi umat Israel. Dan padang pasir dapat dilintasi seperti kuda yang larinya cepat, bisa melewati. Dan seperti gembala membawa domba-dombanya ke tempat peristirahatan, membawa ke tempat air yang sejuk, ke tempat rumput yang hijau. Demikianlah Tuhan selama ini kepada umatnya, lewat Roh-Nya yang menuntun, memelihara, mengasihi dengan kasih-Nya yang kekal. Tetapi lewat pemberontakan umat, sehingga mereka pun ditinggalkan oleh Tuhan dengan membuang ke Babel, sehingga mereka dapat belajar, menerima pelajaran yang sangat berharga di tanah pembuangan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang dipanggil nats ini bagi kita saat ini lewat tema minggu kita, Roh yang menuntun. Roh-Nya yang berkuasa menuntun kita, menghibur kita, menolong kita, memelihara kita, menginsapkan kita akan setiap kekurangan kita, dan Roh-Nya yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan mendukakan Roh-Nya. Kita akan tetap hidup di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Pekerjaan Roh Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita, melewati samudra raya kehidupan kita dengan semua gelombang-gelombang kehidupan kita yang hampir menenggelamkan kita lewat pandemi COVID-19 ini. Tetapi syukur bagi Tuhan, kita telah banyak mendengar dari pemerintah kita new normal, tatanan yang baru menghadapi COVID-19. Kita mungkin akan beribadah di minggu yang akan datang di gereja kita. Tentunya dengan protokol yang ketat yang akan kita lakukan. Dalam kesulitan ini, hanya Roh Tuhan yang bisa kita andalkan, yang berjanji melindungi kita, menuntun kita ke tempat yang baik, ke tempat yang tenang. Gembala kita membawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, dan janji Tuhan selalu ditepati. Mari kita yakin selalu akan janji pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Roh-Nya yang hadir di tengah-tengah kehidupan dan keluarga kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada hari ini di dalam perayaan turunnya Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Di perayaan turunnya Roh Kudus sebagai hari lahir gereja-Mu di dunia ini. Biarlah gereja-Mu senantiasa dimampukan untuk bersaksi, memberitakan Injil di dalam kehidupan kami. Dan Roh-Mu yang menuntun kami, menolong kami, menghibur kami dalam segala kesulitan yang kami hadapi, dalam pergumulan kami,
pergumulan kami sebagai orang tua, pergumulan anak-anak kami, pergumulan masyarakat kami di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memelihara kehidupan kami. Bapa di dalam surga, berkati seluruh jemaat HKBP Durenjaya yang boleh beribadah saat ini di rumah masing-masing, merayakan peristiwa turunnya Roh Kudus. Roh Kudus-Mu tinggal di hati kami masing-masing, sehingga itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami atas segala kelemahan kami, sehingga kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi nomor 461 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan. Datang dan penuhilah hidupku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ukirlah firman-Mu di hatiku, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Ku merindukan kehadiran-Mu, agar hatiku tenang dan teduh. Curahkanlah api Roh Kudus-Mu, ya Roh Kudus, Roh Tuhanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, teguhkanlah hatimu, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Karena itu, tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, selama kita masih di dunia ini, kita pasti menghadapi kesusahan, penderitaan, dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janjinya, kita akan memenangkan segala perkara yang terjadi pada kita sampai akhir. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab itulah yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Untuk memuji
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, tidak ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu, karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu dan orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di hati kami, agar kami yakin
bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat memperingati turunnya Roh Kudus pada minggu hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.